Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Aura Wahyu Fadilahi dengan NIM 2003096099. Saya dari kelas PGMI 2C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai semantik, khususnya pada semantik leksikal dan semantik gramatikal. Berikut penjelasannya. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu hakikat semantik. Semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema atau kata benda, yang berarti tanda atau lambang. Dengan kata kerjanya semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Bisa juga dari kata semainein, yang artinya bermakna atau berarti. Sedangkan menurut Aminuddin menjelaskan bahwa semula semantik berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai makna to signify, yang berarti memaknai. Kemudian, kata semantik ini disepakati sebagai istilah untuk bidang ilmu bahasa yang membahas dan mempelajari tentang makna atau arti. Semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu satu dari 3 tataran analisis bahasa, yang mana mereka adalah fonologi, gramatikal, dan semantik. Selanjutnya, saya akan membahas pembagian 2 jenis semantik, yaitu semantik leksikal dan semantik gramatikal. 1. Semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pemahaman sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal tidak terlalu sulit. Kalimat leksikal ini juga merupakan kalimat yang makna kata sebenarnya bersifat tetap dan tidak terikat dengan konteks kalimatnya atau berdiri sendiri. Sebuah kamus merupakan contoh yang tepat untuk semantik leksikal, karena makna setiap kata dapat diuraikan di kamus tersebut. Jadi, semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat di dalam kalimat kata sebagai satuan mandiri. Contoh kalimat leksikal, misalnya, setiap bangun tidur, ibu menyuruhku minum segelas air hangat. Nah, kata minum di sini merupakan makna leksikal, karena kata minum tidak ada penambahan kata atau imbuhan kata lagi dari kata minum tersebut. Contoh selanjutnya, akhir pekan kali ini kami sekeluarga menghabiskan waktu di rumah. Nah, kata rumah juga merupakan makna leksikal, karena tidak ada penambahan kata atau imbuhan kata lagi pada kata rumah tersebut. Misalnya lagi, sejak kecil ia sudah kehilangan sosok seorang ibu. Ibu di sini merupakan makna leksikal. Misalnya lagi, lihat, baru jam 8 pagi dia sudah makan 3 kali. Nah, makan di sini merupakan contoh dari makna kata leksikal. Satu contoh lagi, ayah terlambat tiba di kantor pagi tadi karena mobilnya mogok. Nah, kata mobil merupakan makna leksikal. 2. Semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Verhaar mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Misalnya untuk menganalisis kalimat masih duduk atau kakak sudah tidur. Dan tidak hanya ditafsirkan dari kata-kata yang menyusunnya, karena orang harus menafsirkan keseluruhan isi kalimat itu serta sesuatu yang ada di balik kalimat itu. Sebuah kata akan bergeser maknanya apabila diletakkan atau digabungkan dengan kata yang lain. Contoh kalimat gramatikal, misalnya minuman, minum-minum, peminum, merupakan makna gramatikal. Bila diberikan suatu kalimat akan seperti ini. Polisi menyita beberapa peti minuman keras dari dalam toko itu. Atau pagi, siang, malam kerja hanya duduk dan minum-minum saja. Contoh lagi, seluruh orang di kampung ini tahu kalau ia seorang peminum. Misalnya lagi, rumah diubah menjadi rumah dinas, rumah duka, merumahkan, perumahan. Contoh kalimatnya, sejak terpilih menjadi bupati di kota lain, kini ia tinggal di rumah dinas. Setiap hari rumah duka itu tidak pernah sepi pengunjung. Beberapa bulan terakhir ini perusahaan telah merumahkan puluhan karyawannya. Pemerintah tengah gencar membangun perumahan untuk kelas menengah ke bawah. Contoh lainnya lagi dari kata ibu. Diberi tambahan ibu guru, keibuan, dan ibu-ibu. Contoh kalimatnya, wanita yang berpapasan denganku di gerbang sekolah tadi ternyata ibu guru baru kami. Walaupun sudah melahirkan 2 anak, sikap keibuannya sedikit pun tak tampak. Hari ini puskesmas terlihat ramai dengan kehadiran ibu-ibu PKK. Nah, bila kita bandingkan contoh antara semantik leksikal dan semantik gramatikal, maka akan terlihat perbedaannya. Misalnya, kalau tadi
Untuk contoh semantik leksikal hanya menggunakan satu kata seperti rumah, maka pada contoh semantik gramatikal menggunakan imbuhan lagi atau penambahan kata seperti rumah dinas, rumah duka, perumahan, seperti itu. Contoh lainnya lagi seperti ibu. Bila di semantik leksikal hanya menggunakan satu kata saja yaitu ibu, maka di semantik gramatikal menggunakan penambahan kata seperti ibu-ibu, keibuan, ibu guru, nah seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan dari pentingnya mempelajari semantik. Tujuan mempelajari semantik adalah untuk memahami dunia di sekelilingnya yang penuh dengan informasi dan kebahasaan. Semua informasi yang ada di sekelilingnya maupun yang harus mereka serap. Adapun contoh manfaat mempelajari semantik dari beberapa hal berikut. 1. Misalnya bagi seorang wartawan, seorang reporter atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia persurat kabaran dan pemberitaan. Mereka barangkali akan memperoleh manfaat praktis dari mengenai semantik. Pengetahuan semantik akan memudahkannya dalam memilih dan memilah, menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Kedua, bagi mereka yang berkecimpung dalam penelitian bahasa. Seperti mereka yang belajar di Fakultas Sastra, pengetahuan semantik akan banyak memberi teoretis kepadanya untuk dapat menganalisis bahasa atau bahasa-bahasa yang sedang dipelajarinya. Ketiga, bagi seorang guru atau calon guru. Pengetahuan semantik akan memberi manfaat teoretis dan juga praktis. Manfaat teoretis karena dia sebagai guru bahasa harus pula mempelajari dengan sungguh-sungguh akan bahasa yang diajarkannya, sedangkan manfaat praktis akan diperolehnya berupa kemudahan bagi dirinya dalam mengajarkan bahasa kepada murid-muridnya. Karena seorang guru, bahasa selain harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas mengenai segala aspek bahasa, juga harus memiliki pengetahuan teori semantik secara memadai. Demikianlah video penjelasan saya mengenai semantik, baik semantik leksikal maupun semantik gramatikal. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian pembahasan ini terdapat kesalahan, karena saya juga manusia yang masih butuh proses banyak belajar. Untuk itu, terus support akun channel ini dengan like, comment, dan subscribe, juga share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.